Jadi buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan pantau terus channel ini. Kenapa? Karena kami akan giveaway-kan kepada kalian semua barang yang pernah kami unboxing di sini. Seperti di sini ada headphone, ada speaker, ada lighting, ada headset gaming, dan semua barang di sini seperti mikrofon juga akan kami giveaway-kan kepada kalian. Jadi pantau terus channel ini. Saya Nerik Yang. Bye-bye. Oke guys, aku Enik Yang. Nah, kali ini kita akan unboxing sebuah speaker lagi yang harganya 100 ribuan. Tapi kalau dari mereknya ini bukan Kiss Only Atom ya. Karena kalau dari 100 ribu, yang paling bagus itu dari merek tersebut ya. Nah, speaker kali ini beda. Sini bos, buat. Kok ngamuk. Nggak apa-apa, nanti ngopi kita. Nah, biasanya kalau orang belum ngopi rese gitu. Nah. Jadi speakernya udah ada di sini dan langsung aja kita tengok ini speakernya apa sih? Ya tebak bagus nggak menurutmu? Oh, oke. Jadi mau dibuka dulu baru tahu ya. Oke, nah kita langsung tengok aja di shoppingnya. Ini sebenarnya produk apa sih? Nah, kalau di Shopee di sini dia cuman speaker multimedia GMC 881A USB Bluetooth. Dia kalau dari bentuknya panjang kayak gini. Ada logo Bluetooth, ada logo Spotify, ya iyalah ya. Suka orang lah mau play dari mana. Bukan urusan kau itu yang punya speaker. Nah, jadi kalau untuk speknya sini nggak terlalu baik dijelaskan sih. Kalau kita lihat daya keluarnya itu dia 20 watt dengan harga hanya 157.000. Nah, karena speaker ini kayaknya dari bentuknya lumayan meyakinkan, langsung aja kita unboxing dan kita tengok ini mantap atau enggak. Kalau nggak mantap sih ya udah ya, nggak kepake aku sih. Nah, langsung aja kita unboxing. Jadi kalau untuk buka speaker kayak gini harus punya skill buka-buka ya. Kalau nggak tahu buka-buka, training dulu sama aku ya. Atau sama Nopal pun boleh sih. Jago ya kau apa? Coba buka apa nih? Apa dulu? Aduh, itulah pokoknya. Nah, itulah. Nah, dari speakernya udah aku buka dan kalau dari boxnya kayaknya nampaknya speakernya ini lumayan besar sih. Langsung aja kita tengok di atas ya. Kalau kita lihat di bagian depan sini, mana depannya bos sama aja. Nah, di sini GMC 881A Bluetooth, di sini bisa line in, USB port, TF Bluetooth, radio, pairing. Oh, jadi dia bisa mode TWS, di sini Bluetooth phone, jadi bisa kita pakai untuk telepon dan ada baterainya. Ya iyalah ada baterainya, cuk. Kalau nggak ada baterainya, kenapa kau buat speaker portable? Nah, di sini bisa pairing, ini mode TWS namanya. Kemudian di bagian sini segini juga nggak ada bedanya pun di semua bagian. Nah, yang uniknya ini boxnya ini lah ini atas segel cinta produk Indonesia. Iya memang produk Indonesia. Nah, cuman aku mau buat kayak gini coba. Nah, kau tengok lah ini segelnya di atas, bukanya di sini, paten juga. Nah, jadi langsung aja kita buka di luar nalar ya. Apa sejauh ini nih paling jauh. Aku belum pernah sih dapat speaker yang ya lah, yang lemnya nggak kuat kayak gini. Cuman nggak apa-apa karena udah kosong kita buang aja. Oke, nah jadi yang pertama itu kita dapat kabel micro USB yang lumayan pelit kok kita lihat. Cuma segini doang. Nggak kepake sama aku. Nah, kemudian kita dapat kitab suci. Oh enggak, ini kartu garansi. Jadi di sini garansinya 1 tahun dan kalau misalnya rusak ya udah kalian ganti aja. Apa susah gitu? Nggak bisa klaim buang, mati tanam, apa susah coba. Kemudian kita dapat petunjuk penggunaan yang sosial nggak perlu lah ya kan, nggak bodoh-bodoh kali kalian. Nah, kalau bodoh sih nggak tahu sih. Nah, jadi barangnya udah dari sini dan kalau kita lihat dari build quality-nya dia kilat sekali ya. Wow, glossy kali. Tapi walaupun dia glossy nggak menutup kemungkinan kita pukulin kuat ya pakai palu ya. Tetap kita tes juga sih. Di sini build quality ya, mulus sekali cuy, berkilauan. Kalau untuk bagian depannya sini dia ada logo GMC. GMC ini brand Indonesia, kita udah tahu. Bagian depannya dia menggunakan kol jaring yang dia halus. Build quality menurut aku sama sekali nggak ada cacat di sini. Semuanya mulus sekali dan kalau untuk bobotnya dia lumayan berat. Yang aku yakin di sini dia kualitas speakernya oke punya. Kalau kita lihat di bagian samping sini dia ada beberapa spek model, power input dan di sini buatan Indonesia. Bangga kali kalau sama buatan Indonesia. Padahal sebagian barangnya kayak dari Cina sih. Ya cuman terserah kalian lah mau bangga atau enggak. Kemudian bagian sini ada mode power, tapi sebelum itu kita buka dulu lah ya biar
Nah, katanya. Mode power. Di sini ada scan, ada next, ini bisa buat volume up, volume down, dan di sini ada DC in 5 volt, TF card, USB, dan kalian bisa pakai aux. Cuman kabel aux-nya tadi mana ya? Dia kasih fitur aux tapi dia nggak sediakan kabel aux. Cuman nggak apa-apa sih. Yang penting kualitas suaranya udah paten aja, udah inilah, udah rekomen lah. Kita buka lagi bagian sini. Kayak kurang aja gitu kalau unboxing, masih ada plastik-plastik kayak gitu ya. Maaf. Oke. Nah, kan paten dia kilat gini. Nah, jadi karena udah kita buka, nah kita tes build quality dan kita tengok ini sekuat apa sih. Aduh, sayang juga ini. Aduh. Mulus-mulus rusak dia apa. Aduh. Jadi nggak mulus lagi lah dia. Oke, bagian atas. Tapi padat sih ini. Padat, bagian kautnya sini padat, kemudian bagian sini glossy-nya. Kalau bagian glossy-nya ini dia padat juga ya. Aku belum pernah jumpai speaker dengan harga 100 ribuan yang sepadat ini sih. Jadi kalau aku bilang ini memang betulan padat punya. Dan kalau untuk finishing ini sama sekali nggak ada cacat ya, semuanya rapi di sini. Kalau bagian sini ada karetnya, bagian samping sini, bagian frame-frame-nya padat juga, bagian frame sini padat juga. Jadi semua bagian speaker ini padat. Ini aku toko lumayan kuat pun dia masih nggak ada bagian kopong gitu. Jadi speaker ini build quality-nya paten sekali, build quality halus, glossy-nya semua nggak ada lecet, aman, finishing-nya rapi, dan build quality-nya padat. Nah, jadi karena kita udah tengok, langsung aja kita hidupkan. Kita pencet power mode. Macam suara Nokia anjir. Coba kita mati. Nah. Loh, kok nggak hidup? Loh. Merancuk dia hati bilang suara Nokia. Aduh. Kan ini suara Nokia nggak? Anjir. Oh, mungkin udah beli lisensi. Mungkin orang Nokia yang punya. Cuman nggak mungkin suka sih. Ini mungkin apa ya? Dalamnya ada Nokia, nggak tahu. Nah, urusan dia, pokoknya suara kayak Nokia. Jadi kalau untuk mode scan sini, ini maksudnya apa? Scan Bluetooth ya. Di sini ada mode scan yang artinya kalau misalkan kalian mau scan Bluetooth, kalian pencet dulu scan ini, maka dia Bluetoothnya akan aktif dan siap untuk di pairing. Kemudian di sini ada volume up, kita maksimalin. Oke, ini udah maksimal. Di sini ada DC in, ada TF card, ada USB, dan ada aux. Nah, jadi sekarang langsung aja kita tes konekkan ke komputer aku dulu dan kita tengok paten atau enggak. Jadi kita yang pertama itu udah pasti bass test dulu, karena yang terpenting di speaker sebenarnya ini kualitas suara sih. Mau fitur apa ABCD, tapi kalau suara jelek ya ngapain gitu, nggak guna juga sih. Oke, jadi sekarang udah, nah jadi speakernya udah connect ke laptop. Jadi sekarang kita tes aja kualitas bassnya gimana. Kita pakai musik yang biasa aja, karena baik musik copyright, penting baik musik apa. Kok ketawa kau apa? Tapi ini bassnya halus sih. Terus powernya itu yang katanya 20 watt lumayan terasa juga di sini. Ini udah maksimal sih volumenya. Kita lihat. Ya udah mentok. Oke, jadi sekarang kita tes vokalnya. Kita dengerin apakah nusuk atau enggak. Soalnya enggak sih. Enggak ya, kece. You've been staying up late, I don't know what for. Let's watch the spinning blades and the ceiling fan. Let's count the running sheep, come on, take my hand.
jadi kita udah melihat gimana build quality, gimana kualitas dari finishing dan juga kualitas suara dari speaker ini, dan kita masuk ke bagian kesimpulan dari speaker ini. Kalau kita ngomong secara keseluruhan, kalau kalian tanya saya ini rekomendasi atau enggak, ini sangat rekomendasi. Kenapa? Sejauh ini speaker portable dengan harga di bawah 200.000, artinya 100 ribuan, yang paling kokoh, yang paling oke suaranya ya ini. Karena kalau misalnya kita bandingkan dengan merek Olik atau apa itu yang 100 ribuan, kayaknya ya masih harga-harga masih bisa bersaing sama speaker dengan harga 90 ribuan gitu. Tapi kalau ini saya rasa ini oke sekali suaranya. Tapi dengan catatan kalian nggak bandingkan sama speaker komputer ya. Kalau speaker komputer beda cerita dong. Nah ini kita cerita speaker portable. Kalau masalah fitur dia sih lengkap kali. Dia bisa pakai flash disk, bisa micro SD, bisa aux, bisa radio, dan bisa bluetooth. Dan yang terpenting kalian bisa telepon dari speaker ini karena speakernya ada mikrofon. Itu biasanya dibilang speakerphone. Dan di sini dia juga ada mode radionya. Nah, dan satu lagi dia bisa pakai mode TWS. Akhirnya kalau misalnya kalian mau suara yang lebih besar, kalian beli dua speaker ini, nanti dia dua-duanya itu bakalan bisa ngeluarin musik yang sama gitu. Nah, jadi saya sangat merekomendasikan speaker ini. Dan kalau misalnya kalian mau beli, link pembelian termurahnya itu ada di kolom deskripsi, termurah terpercaya. Nanti kalau misalkan ada harga lebih murah lagi, aku bakal ganti linknya supaya kalian gak usah capek-capek cari lagi, karena sebelum aku belanja pasti ku survei duluan. Nah, jadi kalau untuk overall oke sekali, build quality oke, dan bassnya itu kalau kita bicara kualitas suara, dia walaupun nggak yang super gahar gitu, super nendang bassnya, nah itu nggak terlalu, tapi secara garis besar dia bassnya lumayan oke, bisa dinikmati, dan dia juga bassnya halus itu, nggak terkesan yang maksain dan nggak terkesan bahwa speaker ini jelek juga, karena pas aku dengerin dari dekat ini dia memang bassnya itu halus gitu kalau dari bass oke. Dan kemudian kalau kita tes vokalnya itu, dia vokalnya nggak nusuk ya, nggak nusuk. Kenapa? Karena kalau biasa speaker murah itu pasti kalau dia outputnya dipaksain itu artinya dia powernya tinggi, tapi dia speakernya ini speknya rendah, dia bakalan kayak terlalu memaksai yang akhirnya pecah gitu. Tapi speaker ini enggak, dia aman sekali, treble oke, bass oke, vokal oke, semua oke. Nah, jadi ini sangat rekomendasi, no debat, paten juga. Nah, jadi mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa like apabila kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritik saran komentar, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Nikhil. Sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye.